Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam harmoni. Saya Niputu Kusuma Widyastuti, dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran pada mata kuliah Keterampilan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan indikator menganalisis karya sastra dan sastrawan Indonesia. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan salam harmoni. Salam harmoni. Oke adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah siap mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Aduh, lemah sekali. Sudah siap belum? Siap. Ini sepertinya masih belum semangat ya. Oke, agar kita semangat, mari kita lakukan dulu tepuk semangat. Silakan berdiri. Oke, untuk memulai perkuliahan kita harus memulainya dengan semangat ya. Oke, agar lebih semangat dalam mengikuti perkuliahan, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Belum. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Ini baru semangat. Oke ya, pada hari ini perkuliahan keterampilan bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Kita akan membahas materi terkait apresiasi bahasa dan sastra dengan CPNK menguasai konsep apresiasi sastra restriktif dan produktif dengan indikator dapat menganalisis sastrawan dan karya sastra Indonesia. Oke, materi unsur-unsur dalam apresiasi sastra. Ya, dalam mengapresiasi karya sastra terdapat beberapa unsur, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa dan juga amanat. Jadi di sana adalah bagaimana unsur intrinsik di dalam karya-karya sastra. Ada juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang pertama adalah latar belakang pengarang. Ya. Kemudian kondisi sosial dan budaya serta nilai moral, agama dan pendidikan. Jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik itu mempengaruhi pada karya sastra yang dibuat oleh sastrawan-sastrawan Indonesia ataupun luar Indonesia. Ya. Baik adik-adik ya, untuk kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model discovery learning, artinya kalian akan menemukan sendiri daripada unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra yang sudah populer. Ya. Oke, tugasnya adalah kalian yang pertama membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, silakan analisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, jadi nanti di analisis dulu. Sudah bawa karyanya? Sudah. Oke, sudah bawa karyanya ya. WS Rendra, oke. Sudah bawa karya? Ya, Khairil Anwar, oke, luar biasa. Dan yang lainnya sudah. Nah, dari karya sastra yang sudah kalian bawa, yang itu dianalisis berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik, kemudian dilaporkan nanti berdasarkan apa yang sudah kalian temukan, sehingga kalian dapat mengetahui dengan jelas bagaimana karya sastra itu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya.
dan disimpulkan ya bagaimana pandangan kalian terkait pada karya sastra tersebut. Ya. Silakan analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, dan juga berikan pandangan kalian terkait pada karya sastra tersebut. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Silakan membentuk kelompok dengan 6 kelompok. Silakan. Oke. Ya, sudah kelompoknya. Silakan dianalisis karya sastranya berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada temanya apa, alurnya, sudah. Karya dari kumpulan yang terbuang. Baik ya, yang paling penting adalah pandangan kalian, pendapat kalian terkait daripada karya sastra itu sendiri, karena di sana akan menunjukkan bagaimana kalian mampu untuk memahami dari unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra tersebut. Sudah selesai? Sudah siap? Ya. Masing-masing ketua kelompok menyiapkan diri untuk melakukan presentasi ya. Sebelum kegiatan pelaporan dimulai, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri anak-anak, adik-adik. Sebelum kita melakukan kegiatan pelaporan dan juga penyimpulan daripada apa yang sudah kalian buat dalam penugasan, ya, dengan menganalisis ya unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra, kita lakukan ice breaking dulu. Oke, dengarkan Abah Ibu, lalu kalian menjawab. Bisa? Bisa. I say the boom, say the boom. 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 Say yes, say yes, say yes. I say the boom. Say yes, say yes, say yes. I say the boom. Sekali lagi. I say the boom, say the boom. 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 Say yes, say yes, say yes. I say the boom. Say yes, say yes, say yes. I say the boom. Oke. Baik, silakan duduk. Ketua kelompok sudah siap. Sekarang ketua kelompok langsung di sana. Ketua kelompok 1, ya, silakan. Kelompok 1. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Jadi di sini perkenalkan, nama saya adalah Ayu Balistia, saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil analisis yang sudah kami lakukan tadi. Nah, jadi yang pertama yaitu ada judul karya sastra. Nah, jadi kami membawa buku yang berjudul yaitu W.S. Rendra dan Teater Mini Karta yang ditulis oleh Yudi Aryani. Adapun unsur intrinsik dari buku itu yang pertama ada tema. Nah, temanya di sini yaitu kebebasan berekspresi, kreativitas seni, dan kekuatan bahasa dalam teater. Lalu selanjutnya ada tokoh. Nah, di sini W.S. Rendra ini sebagai tokoh utama yang dikenal sebagai penyair dan dramawan Indonesia. Lalu ada penerokannya yaitu W.S. Rendra digambarkan sebagai seorang yang kreatif, berani, kritis, dan inovatif dalam berkarya. Lalu alur. Nah, di sini penulis menggunakan alur yaitu menceritakan gagasan dan konsep teater mini kata yang mengutamakan gerak, ekspresi, dan bunyi dibandingkan dialog panjang. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada latar. Nah, di sini penulis menggunakan latar dunia seni pertunjukan Indonesia pada masa perkembangan teater modern. Lalu sudut pandangnya itu di sini sudut pandang orang ketiga yang menjelaskan tokoh dan gagasannya. Adapun amanat yang ada pada buku ini yaitu seni dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan secara kreatif. Bahasa bukan satu-satunya alat komunikasi karena gerak dan ekspresi juga memiliki makna.
Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Jadi di sini kita menemukan 3 unsur ekstrinsik, yaitu ada latar belakang pengarang. Nah, di sini W.S. Rendra ini merupakan penyair, dramawan dan sutradara terkenal yang banyak menghasilkan karya kritis terhadap kehidupan sosial. Lalu nilai sosial yang didapat pada buku ini yaitu mengajarkan kita pentingnya kebebasan berkarya, menghargai seni, dan berpikir kreatif. Lalu nilai moral yang terdapat dalam buku ini yaitu untuk mengajak pembaca untuk berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun kumpulan analisis yang kami dapatkan yaitu karya W.S. Rendra dan teater mini kata menunjukkan bahwa seni teater tidak hanya bergantung pada kata-kata tetapi juga pada gerak, ekspresi, dan kreativitas. Melalui konsep teater mini kata ini, W.S. Rendra membuktikan bahwa pesan dapat disampaikan secara kuat meskipun dialog sangat sedikit. Nah, pendapat terkait karya sastra. Nah, menurut kelompok kami, karya ini sangat menarik karena memperkenalkan cara baru dalam pertunjukan teater. Nah, konsep teater mini kata mengajarkan bahwa komunikasi tidak selalu harus melalui banyak kata, tetapi juga melalui ekspresi dan gerakan. Karya ini juga menginspirasi pembaca untuk lebih menghargai kreativitas dan kebebasan dalam berkesenian. Hanya sekian yang dapat kelompok kami analisis. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan, kelompok 5. Situ. Kan. Baik teman-teman semuanya dan juga ibu, terima kasih atas kesempatan juga kepada saya dan juga kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nilo Putayani, perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis karya sastra yang telah kami bawa, yaitu berupa puisi sastra. Nah, adapun judul dari karya sastra yang kami bawa itu adalah Aku Ini Binatang Jalang. Yang mungkin teman-teman sekalian juga tahu penulisnya itu yaitu Chairil Anwar. Karena penulis ini sudah terkenal di Indonesia dengan berbagai macam karya-karya sastra yang telah beliau buat. Selanjutnya untuk unsur intrinsik dari karya ini, untuk temanya itu berupa semangat perjuangan, kebebasan, dan juga keberanian menghadapi hidup. Lalu untuk tokohnya itu ada aku, yaitu sebagai penyair, sebagai tokoh dalam lirik di puisi tersebut. Lalu selanjutnya pada amanat. Amanat dalam karya sastra itu yang adalah manusia harus berani mempertahankan prinsip, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup. Untuk rasanya itu ada berani, tegas, penuh semangat, dan juga percaya diri. Dan untuk nada itu ada tegas, menantang, dan penuh keyakinan. Nah, untuk gaya bahasa yang digunakan dalam puisi karya sastra puisi tersebut adalah banyak menggunakan metafora, personifikasi, dan juga hiperbola. Contohnya adalah pada frasa binatang jalang, yaitu sebagai lambang kebebasan dan sikap yang tidak mau dikekang. Lalu untuk pemilihan diksinya adalah pilihan katanya itu kuat, lugas, dan penuh dengan makna. Nah, selanjutnya ada juga unsur ekstrinsik dari karya sastra tersebut. Untuk unsur yang pertama itu adalah latar belakang pengarang, yaitu Chairil Anwar yang terkenal penulis karya sastra angkatan 45 yang berjiwa bebas, kritis, dan juga berani menyampaikan kebebasan. Lalu untuk nilai moralnya itu mengajarkan keberanian, keteguhan hati, dan juga pantang menyerah. Untuk nilai sosial ada menggambarkan semangat melawan penindasan dan juga memperankan harga diri. Dan yang terakhir pada nilai budaya itu mencerminkan bahwa semangat perjuangan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun untuk analisis karya sastranya, menurut kelompok kami itu puisi Aku merupakan karya sastra yang sangat kuat dan inspiratif. Penggunaan kata-kata yang singkat tetapi penuh makna membuat pembaca merasakan semangat perjuangan dan keberanian tokoh Aku. Nah, meskipun karya sastra ini ditulis puluhan tahun yang lalu, pesan untuk tetap teguh dan prinsip dan tidak mudah menyerah masih relevan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil analisis karya sastra yang telah kelompok kami lakukan.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Kita tutup dengan parafrasi. Terima kasih. Oke. Oke, adik-adik, kita sudah melakukan bersama-sama dengan model discovery learning pada pembelajaran kali ini, di mana kalian menemukan sendiri unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari karya sastra dan sudah kalian bawa melalui tugas, ya. Oke, adapun unsur intrinsik apa saja? Amanat. Unsur ekstrinsiknya? Oke, nah unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra tidak bisa terlepas daripada setiap karya yang dihasilkan oleh para sastrawan, ya. Jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik selalu ada di dalam setiap karya. Apresiasi bahasa dan sastra merupakan upaya, ya, untuk dapat melestarikan sastra-sastra yang sudah melegenda. Seperti tadi ada dari Chairil Anwar, W.S. Rendra, ada juga dari Gede Prame. Nah, itu adalah sastrawan-sastrawan yang sudah terkenal, yang sudah memiliki banyak karya gitu. Sehingga kita, ya, untuk mengapresiasi sastra, kita juga bisa mengapresiasi sastra yang sudah dihasilkan oleh para sastrawan terdahulu, gitu. Dengan cara seperti tadi kita menganalisis, mengenal lebih jauh, mengenal sendiri bagaimana sastrawan itu, bagaimana karya sastra yang dihasilkan, gitu ya. Sehingga kita bisa memahami karya sastra yang ada di Indonesia. Bisa juga dengan mengapresiasi, membaca puisi, kalian bisa mengikuti lomba, kalian bisa menciptakan karya-karya juga, ya, yang menginspirasi. Misalkan dengan membuat novel, menulis cerita, ya, dan juga melakukan pentas drama. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam mengapresiasi sastra. Oke adik-adik, kita sudah melakukan perkuliahan dan menyimpulkan bersama-sama, ya, pada perkuliahan hari ini, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, untuk waktunya Ibu kembalikan ke Korti, menutup, silakan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Katurang para mesakti. Om Santi 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 Om. Dan salam harmoni. Salam harmoni.